mengangkat umatnya dengan syafaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Masya Allah. Inilah kemudian yang tadi saya bacakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka wajarlah kemudian ketika umat Rasulullah itu selalu rindu pada Rasulullah, meskipun kemudian tidak melihat Rasulullah, tetapi air mata ini sering berlinang. Umat Islam ketika kemudian bangun sholat mengingat jasa-jasa Rasulullah, berlinang air mata. Kalau tetangga justru matinya Tuhannya tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ini adab yang tidak perlu dan tidak baik untuk dicontoh. Saya kira begitu, Dinda. Saya ingin minum kopi dulu. Silakan, saya serahkan ke hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saudaraku, gurundaku. Waalaikumsalam Mamah Rahma. Tadi perasaan ada Pak Sondi, mana ya? Mamah Rahma. Ucok Siahaan ini siapa? Islam Kristen Bang Ucok. Turun. Roy, selamat malam. Ya, malam Ibu. Kristen ya Bang ya? Iya, masih Kristen, Bu. Oke, apa yang ingin disampaikan? Ingin diskusi dengan Gurunda? Atau ingin apa Bang? Bertanya atau apa? Silakan. Bang. Suaranya ingin kedengaran ditanya? tidak, Bu? Kedengeran. Silakan, apa yang mau disampaikan? Silakan. Bertanya juga boleh, ditanya juga boleh. Oh, oke. Baik. Silakan yang mau diskusi, silakan Gurunda. Ini untuk yang ke 347, 340, 448. 347,5. Yang ke 348 ini, Bang Handi. Orang Kristen yang pernah saya temui, yang satu pertanyaan saya itu tak ada satupun yang bisa menjawabnya dengan sesuai dengan jawaban. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Nanti Anda juga boleh bertanya tentang saya, tentang Islam. Orang diselamatkan itu di dalam Kristen karena percaya kepada Yesus, betul? Iya, benar. Oke. Nah, percaya kepada Yesus ini maksudnya percaya kalau dia itu Tuhan, atau percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Percaya terhadap ucapan Yesus tentang dirinya, atau percaya ucapan orang tentang Yesus. Mana yang betul di sini? Percaya yang seperti apa yang dimaksud? Tak ada keselamatan tanpa percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan yang tidak percaya kepadanya akan mati di dalam dosa. Pertanyaan saya sederhana, percaya kepada Yesus itu maksudnya percaya kepada ucapan beliau, atau percaya kepada pemberitaan orang-orang sekeliling beliau tentang beliau? Mana yang benar, Bung? Silakan. Yang benar itu adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang benar. Nah, ini jawaban 348 orang sama semua. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan yang benar. Dalam perspektif pemahaman kita orang Indonesia, Tuhan sama dengan pencipta langit dan bumi. Ini ilmu ini dari mana, Bang? Bahwa kita harus percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini ilmunya dari mana? Dari Yesus kah? Atau dari orang-orang yang menginginkan kemudian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang sesungguhnya, menuju kepada penyembahan terhadap makhluk yang tadinya adalah seenggok bayi, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, mati, menjadi mayat, lalu kemudian bangkit. Ini yang saya tanya, percaya kepada pengakuan Yesusnya sebagai Tuhan yang benar, atau percaya kepada orang-orang yang mengajak kita menuju kepada kebinasaan? Silakan.
Jadi begini, yang harus dipercaya itu adalah perkataan Yesus. Jadi apa yang ditulis oleh orang-orang itu kan juga terjadi atas keadaan peristiwa tentang keberadaan Tuhan Yesus. Jadi jika Bang semua mengatakan mana yang kami ingin percaya, apakah perkataan manusia atau perkataan Tuhan Yesus, yang benar itu adalah harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Begitu Bang semua. Kalau mengikuti perkataan Nabi Yesus, berarti tidak mengantarkan kita kepada posisi penyembah kepada Yesus. Karena tak ada ucapan Yesus yang bisa mengantarkan kita pada keadaan tersebut. Justru perkataan-perkataan Yesus mengantarkan kita beriman kepada dirinya, bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Berarti percaya kepada Yesus adalah percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan yang saudara sampaikan barusan adalah percaya kepada pembinasa keji yang mengajarkan kita supaya binasa kekal dengan cara menjadikan anak Maria ini sebagai nyuhang. Coba ditelaah perkataan saya tadi. Ada dua kepercayaan terhadap Yesus. Yang pertama, percaya kepada ucapan Yesus, percaya kepada hakikat Yesus, percaya kepada pribadi Yesus, percaya kepada diri Yesus, percaya kepada ajaran Yesus, percaya kepada ucapan-ucapan Yesus, percaya kepada tindakan pembuktian kenabian dan perantara Yesus antara Tuhan dengan umatnya Bani Israel. Itu satu cakupan. Yang cakupan kedua, percaya kepada orang yang mengajarkan Yesus adalah inkarnasi nyuhang. Percaya kepada orang yang memberitakan dia adalah inkarnasi nyuhang. Percaya kepada oknum-oknum yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi mengambil rupa manusia, menjadi hamba, menjadi orang yang mati di atas tiang salib. Percaya kepada orang yang mengajarkan bahwa dia adalah nyuhang yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Percaya kepada oknum-oknum yang mengajarkan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang diantarkan oleh para nabi itu sudah digenapi dengan matinya nyuhang di atas tiang pohon. Ini ada dua konsep yang berbeda. Nah sekarang kami umat Islam memilih percaya yang pertama, yaitu La ilaha illallah Yesus Rasulullah, Yohanes 17 nomor 3. Nah sekarang kaidah yang Anda bangun, boleh tidak ada data yang yang bisa Anda sajikan bahwa percaya kepada Yesus yaitu percaya bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Ada nggak dalilnya Bung yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk kita bedah pada malam hari ini? Silakan. Jadi begini Bang Suma, jadi yang saya sampaikan ini itu berdasarkan apa yang saya pahami di dalam kitab. Jadi kalau secara mendetail saat ini kan saya tidak berhadapan dengan Alkitab juga kalau mau dibahas satu ayat per ayat, tapi intinya adalah kami orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun Anda mengatakan bahwa dia adalah manusia, ya memang seperti itu proses kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini yang menjelma menjadi manusia mengikuti proses dunia. Nah, berarti ajaran Yesus dengan konsep iman kepercayaan saudara bertentangan. Tidak seia sekata. Maka muncul kemudian indikasi kuat serigala nyamar domba itu adalah saudara. Karena Anda menceritakan sesuatu keadaan berdasarkan Bible. Tuhan pencipta langit dan bumi datang dalam keadaannya, lalu kemudian menjadi makhluk ciptaannya sendiri, lalu menjadi bayi, lalu besar, lalu kemudian sekolah, menjadi rabi, jadi pengajar, habis itu mati, bangkit dia dari kematian, menjadi nyuhang, lalu terangkat ke surga. Ini konsep yang dijual oleh Roma kepada orang-orang Kristen. Sangat disayangkan, konsep iman saudara tidak kemudian satu ikatan
dengan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Justru kami yang berada kepada posisi percaya yang sesungguhnya. Yesus berkata, aku utusan Tuhan, kami imani sepenuh hati, segenap iman. Yesus berkata, aku adalah penyampai firman Tuhan, kami imani dengan segenap hati. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Masya Allah, kami imani sepenuh hati. Yesus berkata, aku nabi, aku rasul yang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami imani dengan sepenuh hati. Aku akan datang mengusir orang-orang yang memanggil aku Tuhan. Kami imani sepenuh hati. Mereka akan menjadi hakim yang adil. Kami imani sepenuh hati. Konsep yang kami imani ini semuanya, selain ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, masih terbingkai sebelum direvisi, dan setelah direvisi kitab Anda itu masih ada sampai hari ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang Anda sajikan sebagai landasan iman kepercayaan, justru itu bukan berasal dari Yesus. Ini masalah besar, Bung. Ini masalah besar. Gimana, Bang Suma? Masalahnya Anda menuhankan manusia yang bukan Tuhan. Jadi manusia yang menurut Bang Suma Tuhan itu yang mana selain Yesus? Tak ada manusia yang Tuhan, tak ada. Manusia nyuhang mungkin maksud Anda. Tak ada, karena kenapa? Pencipta langit. Saya pun sepaham Bang Suma bahwa tidak pernah ada manusia yang pernah jadi Tuhan. Tapi Yesus, kalau riwayat Tuhan pernah datang menjelma sebagai manusia itu ada, dan itulah Yesus. Begitu. itu menurut iman kepercayaan saudara yang tidak dilandasi, yang tidak dilandasi. Anda kan berdiskusi dengan saya, ya, dengarkan apa yang saya katakan, Bang. Iya, makanya apa yang saya dengarkan dari saudaraku ini saya tanggapin. Mana tahu ada yang bisa disehatkan Iya. dengan penjabaran saya, kan gitu. Baik. Nah, jadi iman saudara kita nggak ganggu gugat, tapi yang Anda imani itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan oknum, ajaran oknum yang justru Anda tuhankan. Berarti Anda, gimana? kalau Anda berkata seperti itu, berarti Anda ingin mengganggu keimanan saya. Karena bukan. saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia ini. Nah. Tapi Anda mengatakan tidak, berarti Anda ingin mengganggu iman saya. Bukan begitu, Bung. Tadi pola diskusi kita Kenyataannya adalah seperti itu, Bung. Bahkan pola Anda diskusi. mengatakan ketika kami mengatakan seperti itu, Anda mengatakan kami sesat, itu Anda sedang mengganggu iman kami. Jadi gini, saya ingatkan kembali. Tadi di awal Anda yang bernarasi cuma Ya, kemudian boleh. mengatakan saya sudah bertemu 347 oknum Kristen dengan pertanyaan yang sama, dan Anda adalah yang ke-348, dan yang saya temukan sama aja dari orang pertama yang saya tanya sampai orang yang 348, saudara Roy, jawabannya sama. Apa itu? Iman buta, iman yang tidak berdasar kepada ucapan Yesus, tapi hanya angan-angan belaka. Bukankah iman itu memang buta, Bang Suma? Oh, tidak bisa. Justru karena iman Tidak bisa, iman tidak bisa. itu tidak Tidak bisa. berdasarkan pada sebuah kenyataan, makanya Tidak bisa. dikatakan iman. Kalau Bukan kepercayaan begitu. Anda boleh mengatakan seperti itu, harus didasarkan Bukan pada seperti kebenaran. itu. Jadi begini, Bung. Saya terangkan 1 menit paling lama. Iman Ya, itu ya. hanya ada di dalam Islam. Jadi iman itu adalah buah dari perkawinan antara kitab suci dengan akal. Saya ulang. Iman adalah perkawinan, percampuran, penyatuan antara kitab suci dan akal. Itu iman. Kalau yang Anda alami sekarang ini belum sampai kepada level iman. Anda hanya ada pada fase kepercayaan. Jadi Anda ini masih dalam tataran kepercayaan, aliran kepercayaan.
Itu Anda belum sampai pada level iman. Anda tidak akan pernah sampai ke level iman. Kenapa? Antara apa yang Anda percayai dengan apa yang tertulis di dalam buku suci yang Anda katakan suci bertolak belakang. Maka Anda sampai kepada level iman. Iman itu murni absolut, sesuatu intisari dari perpaduan klop secara fundamental antara kitab suci dan akal manusia, melahirkan manifestasi yang disebut iman. Kualitas iman artinya setajam orang belajar kitab sucinya, setajam dia mengasah pengetahuan akalnya, maka kemudian satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan, ia dan sekata. Itu iman. Sementara saudara, Yesus mengatakan kuda, Anda mengatakan nyamuk, lalu Anda mengatakan, oh ini adalah kuda nyamuk. Anda memaksakan kuda itu nyamuk, Yesus mengatakan kuda, Anda mengatakan nyamuk. Anda memaksakan kemudian kuda itu adalah nyamuk. Pemaksaan kuda menjadi nyamuk, itulah yang disebut aliran kepercayaan. Nah itu. Nah ini orang Kristen harus tahu bahwa Kristen itu tidak sampai pada level iman, hanya sampai kepada level percaya. Masuk ke gereja, pendeta mengatakan Yesus ini, Paulus mengatakan ini, percaya ajanya, tapi tidak sampai kepada level apa tuh? Tadabbur terhadap firman Tuhan dan seleksi filter akal. Itu Kristen tidak temukan itu, tidak sampai pada level itu. Maka sekali lagi, Kristen hanya ada pada tataran aliran kepercayaan. Demikian. Betul. Oke, kalau begitu Bang Suma, di mana letak logika yang paling masuk akal yang diukur menurut iman menurut saudara ketika Anda bisa percaya terhadap Al-Quran yang dikatakan bahwa itu diturunkan langsung kepada Muhammad tanpa ada saksi? Ketika itu ditanyakan dan Anda tidak menemukan jawaban, Anda akan mengatakan itu iman kami. Jadi yang saya ingin tanya itu di mana letak logika yang sehatnya di situ? Baik, saya akan jawab, Bung. Seorang profesor, ketika kita membaca hasil isi kepalanya, seprofesor apapun dia, kita akan menemukan kelemahan. Mungkin kelemahan itu tidak akan ditemukan oleh murid sang profesor. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi ketika kemudian sudah masuk pada angka 40, 50, 70, 80, maka deteksi akal orang-orang yang 70 ini, salah satu, salah dua, salah tiga, bahkan mungkin lebih dominan, akan menemukan ketidakabsahan terhadap teori yang ditemukan oleh seorang profesor. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah ini, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran, kalau telaahnya kemudian, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, Anda sekalipun, ketika menggunakan Al-Quran, menelaah Al-Quran, maka seluruh manusia, dari ujung bumi sampai ujung bumi laginya, akan mengatakan Al-Quran ini adalah kalam ilahi, kalimat dari langit. Masalahnya sekarang adalah, jangankan untuk mengetahui dan mendeteksi kebenaran kalam yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang Kristen membacanya pun tidak bisa. Bagaimana mau sampai kepada hakikat kebenarannya? Nah ini perlu. Jadi ketika Anda bertanya, bagaimana Anda bisa menemukan itu adalah sesuatu yang merupakan simbol kebenaran, mutlak hakiki kebenaran, sedangkan Al-Quran itu tanpa saksi, Al-Quran itu kemudian diragukan oleh banyak orang. Saya jawab. Tadi saya menguraikan iman itu adalah adanya sinkronisasi antara akal dan wahyu. Itu jangan dilepaskan itu. Nah, yang menciptakan alam semesta ini sudah pasti adalah esensi yang maha mengetahui. Esensi yang maha mengetahui kemudian menitipkan chip memori kepada salah satu makhluknya di atas muka bumi. Siapa mereka itu? Yang dititipkan chip memori? Manusia. Apa nama merek chip memori tersebut? Akal. Maka sang maha mengetahui menyampaikan kemudian memori ini kepada manusia untuk mendeteksi kebenaran hak mutlak
sebagai khalifah di atas muka bumi. Coba Anda lihat di kitab Kejadian, lihat juga di surah Al-Baqarah. Allah kemudian mengatakan apa? Tengok manusia yang makhluk saya satu ini, dia kemudian mampu menunjukkan nama-nama benda, nama binatang, nama benda dan makhluk hidup, makhluk mati. Dia tahu. Adam kemudian menyebutkan nama-nama tersebut. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui ciptaanku. Maka manusia kita ini dititipkan akal oleh Allah. Maka akal ini sebagai dimensi deteksi kebenaran kitab suci harus memberikan dimensi anulir terhadap kitab-kitab yang ada. Al-Quranul Karim deteksinya akal. Bible perjanjian baru deteksinya akal. Bible perjanjian lama deteksinya akal. Kapan hari kita menemukan suatu kekeliruan, ketidaksinkronan, ada kejanggalan di dalam kitab-kitab tersebut tidak rasional alias irrasional, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya kitab itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, kitab itu diwahyukan oleh Tuhan-Tuhanan. Saya ulang, kapan akal kita mendeteksi dalam sebuah buku yang dianggap kitab suci ada ketidaksinkronan, maka jawabannya hanya ada dua pilihan. Yang pertama, buku ini karangan manusia. Yang kedua, buku ini diwahyukan oleh makhluk jadi-jadian. Apa itu? Roh